消えた。カンムル、疾風陣雷。Setelah sebelumnya Raja mulai terpengaruh oleh kekuatan si gadis ingusan, kali ini Raja merasa kebingungan. Ia tidak mengerti dengan jalan pikirannya sendiri. Kekalahan yang terus-menerus dialami olehnya dari si gadis membuatnya merasa memalukan. Namun di samping itu, ia merasakan hal yang tidak bisa dijelaskan. Ditambah lagi, ia juga menikmati ketika bermain dengan si gadis. Secara fisik, gadis itu sama sekali tidak menarik. Justru ia memiliki penampilan yang kurang baik dan agak ceroboh. Namun, mengapa gadis itu bisa menggerakkan hati Raja? Kali ini Raja kembali menantang si gadis, namun dengan sebuah taruhan. Raja mempertaruhkan lengan kirinya untuk permainan tersebut. Namun hal mengejutkan terjadi. Daripada mempertaruhkan lengan kirinya, si gadis justru akan mempertaruhkan hidupnya jika ia kalah dalam permainan tersebut. Dari kecil, si gadis selalu bermain gunggih. Tidak ada hal yang bisa membuatnya terhibur selain daripada gunggih. Ia menjadi tulang punggung ke-12 anggota keluarganya. Untuk menghidupi mereka, si gadis harus memenangkan sebuah pertandingan gunggih mewakili negara. Namun hal itu tidak mudah karena terdapat seleksi untuk menentukan perwakilan. Maka dari itu, si gadis tidak boleh kalah sekalipun dalam permainan gunggih tersebut. Gunggih sudah membentuk prinsip hidupnya. Jika ia kalah, maka ia akan menganggap dirinya sebagai sampah dan tidak ada gunanya lagi untuk hidup. Maka dari itu, ia rela mempertaruhkan nyawa dalam taruhan tersebut. Perkataan si gadis sontak membuat Raja terkejut. Gadis itu sama sekali tidak takut apapun. Raja kemudian mencoba cara lain untuk menggoyahkan mentalnya, yaitu dengan memotong lengannya sendiri dan meminta si gadis untuk melanjutkan permainan. Pop yang merasa panik dengan tindakan Raja menjadi drama tersendiri untuk menakuti si gadis. Namun gadis itu tidak mau melanjutkan permainan jika lengan Raja tidak diobati. Raja yang merasa kesal justru malah melampiaskan amarahnya kepada Pop daripada membunuh si gadis. Raja seperti sedang mencari jawaban dalam hidupnya yang hanya bisa didapat melalui si gadis. Karena hal itu, ia pun akan memerintahkan Pito untuk mengobati lukanya. Pito yang seharusnya mengawasi istana menggunakan N miliknya terpaksa harus berganti tugas untuk mengobati Raja dengan kemampuannya, yaitu Dr. Blight. Kemampuan penyembuhan tingkat tinggi yang membutuhkan seluruh kemampuan N-nya. Pop sementara akan menggantikan Pito mengawasi sekitar istana menggunakan N miliknya, meskipun kemampuannya tidak sekuat Pito. Beberapa kilometer dari wilayah istana, Nop yang sudah menyadari bahwa N milik Pito menghilang memutuskan untuk melakukan penyusupan. Tujuannya yaitu untuk membuat portal sedekat mungkin dengan istana menggunakan kemampuan pemindah dimensi miliknya. Nop seorang diri menyusup dengan sangat hati-hati. Di dalam istana, ternyata ada 3 orang manusia yang tidak diperlakukan sebagai makanan. Yang pertama adalah si gadis gunggih. Yang kedua adalah Diego yang ternyata masih hidup. Diego digunakan sebagai boneka untuk menarik penduduk oleh Pito. Dan yang ketiga adalah sekretaris negara yaitu Bijep. Ia tidak dibunuh karena memiliki peran penting dalam mengatur sistem negara. Contohnya seperti mengatur segala transaksi negara yang hanya dilakukan atas persetujuan darinya. Namun kali ini, ia sedang ingin bermain dengan merekrut beberapa wanita untuk dipekerjakan olehnya.
Dan tanpa diketahui, ternyata salah satu wanita yang dipilih oleh Bijev adalah Palm. Sementara Nob menyusup ke dalam istana, Palm ternyata sedang mempersiapkan rencana penyusupannya sendiri. Penyusupan Nob berjalan dengan penuh ketegangan. Di halaman istana, ia melihat banyak sekali manusia yang dijadikan telur. Setelah memasuki bagian dalam istana, ia juga bertemu dengan salah seekor kimera. Beruntung, Nob bisa mengatasinya dengan mudah. Karena sepatunya ternodai oleh darah kimera, ia pun terpaksa melepasnya dan meninggalkannya di sana. Nob kemudian memasuki lebih dalam bagian istana. Namun, di suatu ruangan, ia merasakan aura yang sangat mengerikan. Padahal aura tersebut hanya berasal dari Pope. Nob belum merasakan aura paling mengerikan dari Pito dan juga Raja. Namun ia yang merasakan aura itu dibuat panik dan kena mental. Nob memutuskan untuk menghentikan penyusupan lebih dalam lagi. Ia pun dengan segera pergi dari istana. Di malam harinya, truk pengantar pasokan makanan pun tiba di istana. Terdapat 4 truk yang salah satunya berisi 5 gadis yang akan dipekerjakan oleh Bijev. Bijev kemudian membawa truk berisi 5 gadis itu ke ruangan rahasia yang hanya diketahui olehnya. Setibanya di sana, mereka ditempatkan di sebuah perumahan bawah tanah. Salah satu di antara mereka adalah Palm. Mereka akan dipekerjakan sebagai asisten Bijev yang harus menuruti segala perintahnya. Sementara itu, Nob sudah berhasil keluar dari wilayah istana. Namun ketakutannya tidak berakhir sampai di situ. Saking takutnya, Nob dibuat mewek karena terus memikirkan aura dari pengawal raja. Nob merasa lemah. Ia mengetahui bahwa Gon dan Killua sudah pernah merasakan aura mengerikan tersebut. Bahkan kedua bocah jauh lebih parah karena merasakan aura mengerikan dari Pito sebelumnya. Namun Gon dan Killua sama sekali tidak kena mental. Mereka justru malah ingin melawan pengawal raja demi membalaskan dendam Kite tanpa rasa takut sedikit pun. Dan sekarang, Nob sangat mengkhawatirkan Palm yang sedang menyusup ke dalam istana. Ia ingin menyelamatkannya, namun ia sendiri tidak berdaya. Di sisi lain, Morel akan bertarung dengan Hagia yang sudah berhasil menemukan keberadaannya. Mereka berdua akan memulai aksinya di sebuah gereja tak berpenghuni. Hagia sendiri sudah mengetahui kemampuan asap milik Morel dari temannya yang tidak lain adalah Citu. Namun Morel sama sekali tidak mengetahui informasi apapun mengenai kemampuan Hagia, termasuk rental pod yang bisa meminjam kekuatan musuh dalam waktu 1 jam. Dan singkatnya, pertarungan pun dimulai. Hagia terlebih dahulu mengeluarkan kemampuan pinjamannya yang bernama Inamura. Kemampuan itu memungkinkannya mengeluarkan papan seluncur dan juga sebuah tombak. Tidak hanya itu, tempat pertarungan mereka juga seketika dibanjiri oleh air yang berasal dari kemampuan tersebut. Morel beberapa kali mendapat serangan dari Hagia, namun kecerdikannya terus-menerus membuatnya berhasil lolos dari serangan tersebut. Kemampuan Morel sangat sederhana dan praktis. Ia hanya bisa membuat benda apapun dari asapnya, dan ia hanya memanfaatkan napasnya yang panjang dengan kemampuan asapnya untuk bisa mengalahkan Hagia. Pada suatu momen, Hagia mengeluarkan serangan terkuatnya. Hal itu memaksa Morel tenggelam ke dalam air. Namun setelah beberapa saat kemudian, Morel tak kunjung kembali dari dalam air. Padahal Hagia sudah siap memberikan serangan penutup untuk membunuh Morel. Hagia mengira bahwa Morel sudah mati tenggelam. Namun tak lama setelahnya, sebuah gelembung keluar dari dalam air. Gelembung itu tidak hanya berada di satu tempat, melainkan di beberapa tempat di kolam tersebut. Lalu tak lama kemudian,
胸も。Hagia seketika terkena racun mematikan yang membuat kemampuannya menghilang. まさか毒。 Namun tidak dengan air yang sudah ia panggil. Air itu menjadi senjata yang memakan tuannya sendiri. Racun yang dihirup oleh Hagia seketika membuat tubuhnya lumpuh lalu menenggelamkannya. Hagia tidak mengetahui racun apa yang digunakan oleh Morel. Setelah tenggelam cukup dalam, ia melihat Morel yang dengan santainya membuang napas melalui asap yang ia jadikan media menyelam. Ternyata sesaat sebelum Morel tenggelam, ia menarik oksigen di dalam gereja tersebut dengan kapasitas yang sangat banyak, lalu mengeluarkannya untuk bertahan di dalam air. Racun yang dihirup oleh Hagia adalah senyawa umum yang ada di sekitar kita, yaitu karbon dioksida. Jumlah karbon dioksida yang terlalu banyak mengumpul di tempat tersebut membuat Hagia keracunan yang pada akhirnya tenggelam lalu wafat. Setelah membantai Hagia, Morel kembali melanjutkan tugasnya. Sementara itu, Palm sudah berhasil membuat Bicep tidak sadarkan diri. Tujuannya sekarang adalah melihat raja supaya ia bisa mengintai pergerakannya melalui kemampuan spesialnya, yaitu melacak objek yang sudah pernah ia lihat sebelumnya. Palm dengan hati-hati kemudian keluar dari persembunyian Bicep, lalu menuju ke ruangan tengah tempat raja bersama pengawalnya berada. Padahal ia sudah merasakan betapa mengerikannya aura mereka. Namun ia tetap melanjutkan aksinya hingga tiba di tempat yang sama dengan Nob sebelumnya. Di sana ia merasakan puncak dari ketakutan yang sama seperti Nob. Namun kali ini, En milik Pito yang berwarna merah berhasil menangkapnya. Setelah itu kita beralih kepada Killua yang sudah sadarkan diri. Ia sedang berada di dalam rumah sakit tak dikenal bersama Ikalgo yang setia menemaninya. Pemulihan Killua yang sangat cepat membuat Ikalgo terkejut. 傷口が塞ぎかけてる。問題ね。 Killua kemudian menelpon Gon untuk mengabarinya. あ、俺。 Gon merasa senang mendengar Killua baik-baik saja. Dan ternyata Gon sudah mengenalkan Meleoron kepada Knuckle dan Sud. Sekarang mereka menjadi teman baik. Killua juga berniat demikian. Ia ingin memperkenalkan Ikalgo kepada mereka semua. Karenanya, Killua kemudian mengajak Ikalgo untuk pergi bersama. Awalnya Ikalgo merasa insecure karena ia merasa tidak pantas untuk berteman dengan Killua. Namun setelah mendapat kata-kata hari ini dari Kak Killua, お前も俺にありがとうとか言うなよ。次にこんなことがあっても、もういちいち礼とか言わないからな。これからいろいろ協力して、連れが連れ助けるのは当然だろ。俺だ。当たり前のことで礼を言い合うのはかっこ悪いだろ。おめえがこれから足突っ込む世界はな。 akhirnya Ikalgo memutuskan untuk ikut. Ia merasa sangat senang bisa bertemu dengan orang sekuat dan sebaik Killua. 来るか来ねえかだよ。うわー、行くよー。 Kembali lagi kepada raja yang masih belum bisa mengalahkan si gadis dalam permainan Gunggi. Bahkan setelah lengannya kembali pulih dan si gadis yang sudah hampir kehabisan tenaganya untuk bermain. Namun raja masih belum mampu mengalahkan si gadis. Untuk membuat permainan lebih adil, raja kembali memerintahkan si gadis untuk beristirahat. Setelah tenaganya pulih, mereka akan melanjutkan permainan. Ketika raja pergi meninggalkan ruangan tersebut, Pope dalam hatinya mengatakan bahwa gadis itu akan menjadi penghambat bagi raja yang kejam. Gadis itu juga secara perlahan sudah mengubah cara berpikir raja. Maka dari itu, Pope berniat untuk membunuhnya. Namun ia mengurungkan niatnya tersebut karena kehadiran gadis itu adalah keinginan raja. Jika ia membunuhnya, hal itu sama saja dengan pengkhianatan terhadap raja. Ia pun kembali menenangkan hatinya dengan bermain biola kesukaannya. Sedikit berpindah kepada Gon dan kawan-kawan. Ternyata Killua sudah bergabung bersama mereka. Di sana juga ada Ikalgo. Setelah Morel berhasil membantai Hagia, lalu Nob yang sukses dalam penyusupannya, saat ini mereka sedang merencanakan langkah berikutnya. パームのことなんだけど、今どうしてるか、なんとかわからないかな。 Namun Gon sangat mengkhawatirkan keadaan Palm di dalam istana. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Palm mengemban tugas yang sangat penting. Palm sebelumnya sudah mengatakan bahwa ia akan bunuh diri jika tertangkap oleh Chimera. Maka dari itu, mengkhawatirkan Palm adalah tindakan yang tidak penting. Itu hanya akan menghina tekadnya saja. Mereka pun kemudian fokus ke rencana selanjutnya. Mereka akan dibagi menjadi 3 kelompok untuk memancing pengawal raja.
mereka juga sudah memprediksikan tempat raja berada, yaitu di ruang kehormatan. Tentunya penyergapan yang akan mereka lakukan akan melalui portal milik Nob yang sebelumnya sudah di-set up. Balik lagi kepada raja, kali ini ia melihat kekuatan gadis tersebut semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Fisik si gadis memanglah lemah, namun kekuatan yang ia miliki membuat raja tidak bisa berkata apa-apa. Gadis itu semakin mahir melakukan langkah-langkahnya dalam permainan strategi tersebut. Hingga di suatu waktu, si gadis meminta untuk beristirahat sejenak. Ia ingin menghafal langkah-langkah hebat yang baru saja terpikirkan olehnya. Raja kemudian mengizinkannya untuk beristirahat. Namun sebelum itu, ia teringat suatu hal. Raja belum mengetahui siapa nama gadis tersebut. Oi, Setelah menanyakannya, ternyata gadis itu bernama Komugi. Komugi kemudian balik bertanya, siapa nama raja? 世の名前。世は Pada momen itulah raja terkejut karena ia sendiri tidak pernah tahu siapa namanya. Sebutan yang ia gunakan hanyalah status kekuasaan, yaitu raja. Raja kemudian merundingkan hal itu bersama ketiga pengawalnya. Pop berpendapat bahwa raja tidak membutuhkan nama. Nama tidaklah penting bagi seorang raja yang akan menguasai seluruh dunia. Namun raja tidak puas dengan jawaban Pop karena masih ada banyak raja di dunia tersebut. Pito kemudian mengatakan bahwa raja bebas memilih namanya sendiri sesuai dengan keinginannya. Raja kemudian mencurahkan perasaannya kepada mereka setelah bertemu dengan Komugi. Ia mengatakan bahwa gadis itu menjadi semakin kuat meskipun hanya dalam permainan gunggi. Raja mulai berpikir bahwa ia bukanlah yang terkuat dalam segala aspek di dunia tersebut. Kekuatan bisa berasal dari keahlian apapun atau bidang tertentu yang dikuasai oleh setiap orang. Raja yang sudah membunuh anak kecil dan juga manusia lain membuatnya sedikit mempertanyakan tindakan tersebut. Ia tidak seharusnya melakukan hal itu karena bisa saja mereka memiliki potensi kekuatan yang melampauinya. Dan hal itu membuatnya merasa tidak sempurna untuk menjadi seorang raja yang merupakan makhluk superior. Cara berpikir raja mulai berubah semenjak ia mengenal Komugi. Namun hal itu sangat tidak disukai oleh ketiga pengawalnya, karena raja yang mereka kenal adalah sosok yang paling kejam, kuat, dan tidak seharusnya mempertanyakan tindakannya. Seketika raja berusaha mengembalikan jati dirinya yang kejam. Ia memaksakan diri untuk menganggap bahwa semua manusia itu lemah. Yang terkuat hanyalah dirinya. Nyawa umat manusia tergantung dengan suasana hatinya. Raja kemudian pergi menemui Komugi untuk membunuhnya. Namun ketika sudah tiba di ruangannya, Komugi terlihat sedang diserang oleh seekor burung. Seketika, raja langsung membunuh burung tersebut dan sangat mengkhawatirkan Komugi yang dipenuhi luka. こっちも血だらけではないか。 Ia lagi-lagi tidak mengerti dengan apa yang sudah dilakukannya, padahal niatnya menemui Komugi adalah untuk membunuhnya. Raja yang melihat gadis lemah itu seketika malah merasa khawatir. Hatinya secara perlahan mulai terbangunkan. どうしたいのだ。何なのだこの生き物は。 Singkatnya beberapa jam sebelum penyeleksian, para penduduk negara sudah mulai diperintahkan untuk berkumpul di sekitar istana. Morel, Sud, dan Nakal kemudian mengintai pergerakan mereka. Banyak sekali manusia, lebih tepatnya 5 juta jiwa, akan melakukan tahap penyeleksian tanpa diketahui oleh mereka masing-masing. Yang mereka ketahui hanya menghadiri acara resmi negara atas instruksi dari Diego dan juga pihak militer. Sementara itu, Raja memerintahkan kepada Pito untuk melindungi keselamatan Komugi. Sontak, perintah Raja tersebut membuat Pito merasa terkejut. Namun ia hanya bisa patuh kepadanya. Di sisi lain, penampilan Nob berubah setelah mengalami kena mental akibat merasakan aura dari Pope. Namun ia masih tetap melanjutkan tugasnya untuk mengumpulkan segala informasi di sekitar istana. Saat ini, ia sedang mengintai pergerakan 2 pengawal raja yang sedang melakukan tindakan kepada para penduduk negara. Dari jarak yang cukup jauh, terlihat bahwa Pope sedang menggunakan kemampuannya untuk membuat mereka terhipnotis. Pandangan para manusia tersebut menjadi kosong setelah dihujani serbuk yang dihasilkan dari sayap milik Pope. Hal itu dilakukan supaya penyeleksian berjalan secara kondusif dan para penduduk tidak panik ataupun kabur. Mereka sama sekali tidak mengetahui aksi dari Pope maupun Pito. Yang para penduduk ketahui hanyalah instruksi dari militer. Setelah itu Nob kembali ke dimensinya untuk melaporkan informasi tersebut kepada tim pemusnah.
Ternyata mereka sudah ada di sana untuk bersiap melakukan pengintaian sebelum penyergapan ke dalam istana. Mereka sudah menyusun rencana dan hanya tinggal menunggu waktu saja. 結構30分前まで待ってみよう。二人とも落ち着いているな。いや、人の心配をしている余裕はない。 Namun masing-masing dari mereka memiliki kekhawatiran tersendiri. 人とかアリとか関係ねえ。ハートがねえやつなんていいねえ。メレオロンもイカルゴもいいハートを持ってる。コルトはいいやつだ。できれば王とも。 Hanya satu orang yang tidak ragu bahkan dipenuhi oleh dendam dalam menjalankan misi tersebut. Ia tidak lain adalah Gon. Tekadnya untuk menyelamatkan Kite dengan mengalahkan Pito sangatlah kuat. Dan setelah waktunya tiba, akhirnya mereka pun mulai keluar untuk melakukan tahap pengintaian. Setelah keluar, tepatnya jauh dari istana, Nob sudah menyiapkan portal menuju ke dalam istana. Ada 3 portal yang jaraknya semakin dekat dengan ruang kehormatan di dalam istana. Setelah mengintai keadaan sekitar istana, mereka pun kembali masuk ke dalam ruang dimensi milik Nob. Mereka kembali mempertegas rencana penyergapan langsung ke dalam istana. Berdasarkan informasi dari Nob yang baru saja tiba, Pito dan Pop berada di luar istana, sementara Yuppie berada di dalam istana, dan Raja sudah dipastikan berada di ruang kehormatan. Namun mereka semua tidak tahu bahwa sebenarnya Raja sedang bermain dengan seorang gadis yang secara perlahan mengubah hidupnya. Mereka pun kembali bersiap menunggu sisa waktu untuk penyergapan. Yang menarik di sini adalah tugas Ikalgo. Ia akan menggunakan mayat Pluter sebagai inangnya untuk menyusup ke dalam istana menyelamatkan Palm. 行くぞお前ら。10秒前からカウントを始める。 Sekitar 2 menit sebelum Morel melakukan perintah penyerangan ke dalam istana, ternyata di saat yang bersamaan terdapat burung besar jauh di atas langit istana. Burung itu dikendarai oleh 2 orang manusia yang kemudian melompat ke udara. 二人の男が飛び降りた。 Mereka dengan cepat meluncur ke permukaan istana. Makhluk pertama yang menyadari kehadiran mereka adalah Pito. Namun ia juga awalnya hanya sekedar berpirasat. Berdasarkan insting hewan yang dimilikinya, Pito kemudian bersiap menyerang. Ia mengubah bentuk jangkauan N miliknya untuk difokuskan ke atas langit. 護衛軍2匹が。 Tak lama kemudian, Pito dan juga Pope menyadari sesuatu yang mendekat dari langit. Dan itu adalah naga. Di waktu yang bersamaan, Morel menghitung mundur aksi penyerangan yang akan mereka lakukan. Killua menyadari pada mata Gon terdapat keinginan, kegelapan, dan hawa dingin yang menyelimutinya. Ternyata naga sebelumnya berasal dari kekuatan Geno yang sedang mengantarkan Netero menuju istana. Sesaat setelah Pito berhenti menggunakan N miliknya untuk persiapan bertarung, ternyata naga tersebut berubah menjadi ribuan pecahan Nen yang menyerang seperti hujan. Sementara itu, Morel dan yang lainnya mulai memasuki portal menuju tangga di dalam istana. Serangan Geno itu memiliki nama Dragon Dive, hujan naga meteor yang siap menghancurkan istana. Pito kemudian menggunakan penglihatan supernya untuk mengetahui keberadaan Netero. Setelah ia mengunci targetnya, ia pun melompat dengan kecepatan tinggi. Pito menggunakan seluruh kemampuan Nennya ketika ia akan bertarung. Setidaknya, ia membutuhkan waktu kurang dari 10 detik untuk menyerang setelah mengaktifkan kemampuannya. Namun di jeda waktu yang hanya beberapa detik itu, Pito mendengar apa yang dikatakan Netero. Berpindah kepada scene yang memperlihatkan Geno yang sedang memberikan pendapatnya mengenai Netero. Geno mengatakan bahwa Nen milik Netero sangatlah halus sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengira serangan dia selanjutnya dengan membaca aura Nen. Berdasarkan usianya, Netero memiliki umur yang sangat panjang. Bahkan ketika Geno masih bayi, Netero sudah berbentuk kakek-kakek. Netero adalah satu-satunya orang yang berhasil hidup setelah bertarung dengan kakeknya Geno. Meskipun perbedaan usia yang sangat jauh, Geno menganggap Netero sebagai temannya. Namun dari segi kekuatan, tentu saja Netero jauh lebih unggul dibandingkan Geno. Dan kekuatan rahasia yang dimiliki oleh Netero adalah Buddha Guan Yin bertangan 100. Kembali ke pertarungan Netero dengan Pito. Netero mengeluarkan gerakan yang sangat cepat dari tangannya.
Bahkan saking cepatnya, ternyata gerakan itu sudah berakhir ketika Pito mengaktifkan kemampuannya. Netero sudah siap menyerang lebih awal dibandingkan Pito. Dan saking cepatnya serangan Netero itu tidak bisa dihindarkan. Kembali kepada kilas balik Netero di usia 47 tahun. Pada saat itu, Netero sudah mencapai puncak kondisi tubuh dan teknik yang sangat baik. Ia menghabiskan waktunya dengan bertapa di tengah hujan salju. Hingga akhirnya, ia mendapat satu jawaban. 感謝であった。 Jawaban itu adalah syukur. Netero merasa berhutang budi kepada seni bela diri yang sudah membuatnya berkembang sejauh itu. Dan cara yang ia ambil untuk membalaskan hutang tersebut adalah dengan menghantamkan 10.000 pukulan syukur setiap hari. Netero awalnya membutuhkan waktu 5-10 jam untuk melakukan 10.000 pukulan tersebut. Setelah 2 tahun kemudian, ia menyadari bahwa kemampuannya berkembang terlalu pesat. 10.000 pukulan syukur bisa ia selesaikan dalam waktu kurang dari 1 jam. Di umurnya yang ke-50, dia bermetamorfosis dengan sempurna. Setelah itu, Netero kemudian mengunjungi salah satu perguruan seni bela diri yang ada di suatu wilayah. Di sana, Netero menunjukkan kemampuannya di hadapan seluruh murid dan juga guru besar perguruan tersebut. Dan ternyata pukulan Netero sudah melebihi kecepatan suara. Mereka yang melihat hal itu menyangka bahwa Netero seketika menghilang karena saking cepatnya gerakan yang ia lakukan. Bahkan guru besar yang menyaksikan hal itu dibuat terkesima dan malah meminta kepada Netero untuk menjadikannya sebagai murid. Kembali ke pertarungan, Pito terhempas oleh serangan cepat Netero sangat jauh. Jika tidak dihentikan, mungkin Pito akan terhempas sangat jauh dari istana dan tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat. Langkah Pito mengeluarkan kemampuannya yang bernama Dr. Blight adalah keputusan yang tepat. Dr. Blight yang tidak bisa berpindah tempat setelah dipanggil berhasil menghentikan pergerakan Pito. Setelah itu, ia pun menggunakan seluruh kemampuannya untuk kembali ke istana secepatnya. Sementara itu, Gon dan yang lainnya sudah tiba di dalam istana melalui portal dimensi milik Nob. Kedatangan mereka seketika mengejutkan Yuppie yang sedang nyantai di tangga. Setelah saling berhadapan, kedua belah pihak sama-sama merasa terkejut. Tim pemusnah tidak menyangka akan langsung berhadapan dengan Yuppie yang ada di tangga. Sementara Yuppie merasa kebingungan dengan mereka yang tiba-tiba ada di sana. Namun, ia tidak ingin memikirkan hal yang merepotkan. Ia pun langsung menggunakan kemampuannya yang bisa mengubah bentuk tubuhnya untuk bersiap menyerang. Hingga tak lama kemudian, Dragon Dive milik Geno mulai menembus istana. Yang memahami serangan tersebut hanyalah Killua karena Geno adalah kakeknya. Dia baru menyadari bahwa teman Netero ternyata adalah kakeknya sendiri. Ketika serangan Dragon Dive berlangsung, Knuckle yang berada dalam kemampuan Meleoron berhasil memberikan pukulan kepada Yuppie. Yuppie merasa bingung dengan serangan tersebut karena Knuckle tidak terlihat dan tidak bisa dirasakan keberadaannya. Dan pada saat itulah Knuckle berhasil menanamkan boneka kebangkrutan kepada Yuppie. Namun boneka itu tidak terlihat oleh Yuppie karena Knuckle berada dalam kemampuan pengikut dewa milik Meleoron. Karena Yuppie tidak suka berpikir, ia pun kembali mengubah bentuk tubuhnya menjadi lebih kuat dan mengerikan. Bahkan Knuckle yang seharusnya bisa menghitung jumlah aura dalam tubuh Yuppie, saat ini ia tidak bisa menghitung seberapa banyak aura yang dimilikinya. Yuppie adalah Chimera Ant yang tidak memiliki gen manusia. Ia terlahir dari gen makhluk mistis yang disebut Maju. Maka dari itu ia terlihat bodoh namun memiliki kekuatan yang besar. Sementara itu, Pito sangat mengkhawatirkan Raja. Ia kembali menggunakan N-nya untuk mendeteksi keberadaan Raja di sekitar istana. Begitupun dengan Pope yang sangat tantrum, bergegas menghampiri Raja. Setelah mengetahui keberadaan Raja, Pito secepat mungkin menghampirinya.
Namun setelah ia dekat dengan keberadaan raja, aura kuat seketika menghentikan langkahnya. Pito dibuat tidak berdaya ketika merasakan aura tersebut. Dan ternyata aura itu berasal dari raja yang sedang dalam keadaan emosional setelah mengetahui bahwa Komugi terkena serangan dari Dragon Dive. Aura raja membuat Pito membeku terdiam seketika. Bahkan Netero dan Geno yang sudah ada di sana ikut dibuat bingung dengan apa yang mereka lihat dan rasakan. Melihat raja dalam kondisi seperti itu membuat kekhawatiran Pito semakin memuncak. Aura raja menunjukkan kemarahan, namun tindakannya masih terkendali. Ia meminta kepada Pito untuk segera menyembuhkan Komugi. ピト頼んだぞ。話が随分違うじゃねえか。 Geno mengatakan bahwa kesan pertamanya tidak seperti yang ia harapkan. Mengapa raja memiliki sifat lembut seperti itu? Mengapa ia bisa mengkhawatirkan manusia? Itu menjadi pertanyaan bagi dua kakek tua yang terpaku melihat tindakan raja. Mereka tidak menyerang karena menghormati musuh yang sedang berduka. ドクター・ブライス Ketika Pito mengeluarkan kemampuan Dr. Blight-nya, kedua kakek tersebut mulai dibuat mengerti. Ditambah lagi, raja dengan santainya berjalan melewati mereka, meminta untuk bertarung di tempat yang jauh. Hal itu membuat Netero dan Geno merasakan betapa kuat dan mengerikannya makhluk yang sedang mereka hadapi. Kembali ke pertarungan Yuppie melawan Morel bersama kedua muridnya serta Meleoron. Setelah Yuppie memberikan serangan brutal secara acak, sangat disayangkan Sud harus menerima serangan tersebut tepat di kakinya. Begitupun dengan Morel yang sedang mencari cara untuk melewati Yuppie agar segera menuju targetnya, yaitu Pope. Knuckles sendiri sedang menunggu waktu yang tepat sembari meniadakan keberadaannya dalam kemampuan pengikut dewa milik Meleoron. Morel kemudian menggunakan Deep Purple untuk mengelabui Yuppie. Berkat kemampuannya dan juga bantuan pukulan dari Knuckle, Morel berhasil melewati Yuppie. Namun sial, cerutunya tertinggal di sana. Untuk itu, Sud mencoba hal baru. Ia memanfaatkan kemampuan tangan terbangnya untuk dijadikan pijakan oleh salah satu kakinya, sehingga hal itu berhasil membantu meningkatkan mobilitasnya meskipun satu kakinya cedera. Dengan tangan terbang milik Sud juga, Morel berhasil mendapatkan senjatanya kembali. Sisanya Morel menyerahkan Yuppie kepada kedua muridnya tersebut. 酒浴びるほど飲んで酔っ払おうぜ。 Sementara itu Gon dan Killua sedang menuju ke tempat Pito. Killua terus mengikuti Gon yang dipenuhi oleh ambisi. Namun di tengah perjalanan, Killua berpisah dengan Gon untuk menyelamatkan Ikalgo dari dua Chimera yang sedang berjaga. キルはなんでエレベーターの方向へ。しかし迅速。 Ia berhasil membantai keduanya dalam sekejap. Dengan begitu, Ikalgo bisa dengan mudah menjalankan misinya. Setelah itu, ia pun kembali menyusul Gon. Ketika berpapasan dengan Ikalgo mengucapkan terima kasih kepada Killua yang sudah membantunya. 橋だぞ。 Kembali kepada Morel yang berhasil menemukan keberadaan Pope. Ketika Pope berusaha lari dari sana, Morel terlebih dahulu menggunakan kemampuannya yang bernama Smoky Jail. Kemampuan itu memungkinkannya untuk membuat dinding penghalang dari asap. Dengan begitu, tugas Morel untuk menahan Pope dari raja sedikit sukses. Namun kali ini, Pope juga mengeluarkan kemampuannya yang bernama Spiritual Message. Spiritual Message. Kembali lagi kepada Gon yang baru pertama kali melihat sosok raja. Dari kejauhan, raja sedang diikuti oleh Netero dan Geno untuk menuju ke tempat pertarungan. Netero memberitahu Gon bahwa Pito sedang berada di dalam ruangan di belakangnya. Ia pun kemudian menatap ke arah ruangan tersebut dengan hawa yang dipenuhi amarah. Tak lama kemudian Killua datang menyusul Gon. Ia sedikit terkejut melihat kakeknya yang sedang bersama Netero dan di hadapannya ada sosok raja.
Raja sudah mengetahui rencana Netero yang ingin memisahkannya dengan pengawalnya. Namun bagi Raja itu tidak berguna karena ia sendiri memang menginginkan pertarungan 1 versus 1. Ia pun meminta untuk melanjutkan perjalanan menuju tempat pertarungan. Netero menyewa Geno ternyata bukan untuk diajak bertarung melawan Raja, melainkan ia hanya meminta untuk menyiapkan kendaraan umum. Geno kemudian menggunakan kemampuannya yang bernama Dragon Head. Dragon Head. Naga yang terbuat dari nen milik Geno tersebut kemudian dijadikan kendaraan untuk Raja dan Netero untuk menuju ke tempat pertarungan mereka. Setelah itu tugas Geno pun selesai. Gon kemudian mengajak Killua untuk menemui Pito. Dalam hatinya, Killua tidak ingin melihat Gon seperti itu. Ia tahu jika Gon melawan Pito, kemungkinan besar ia akan kehilangan sahabat paling berharga di hidupnya itu. Namun untuk saat ini, ia juga tidak bisa menghentikan Gon. Sementara itu, kemampuan spiritual message milik Pope berhasil mengidentifikasi kondisi musuh yang ada di hadapannya, yaitu Morel. Kemampuannya itu memungkinkannya untuk mengetahui seberapa kuat mental yang dimiliki lawannya. Kemampuan itu tidak menyerang secara langsung. Pope kemudian menghentikan spiritual message lalu menggantinya dengan kemampuan yang lain. Sayapnya seketika berubah bentuk lalu menutupi seluruh tubuhnya hingga menjadi kepompong. Di sisi lain, Sud sedang berjuang mati-matian menahan segala serangan dari Yuppie. Sud menggunakan kemampuan Hotel Raplesianya untuk membuat konsentrasi Yuppie berantakan. Namun mereka berdua justru memiliki tujuan yang sama, yaitu saling menjauhkannya dari Raja. Situasi yang dialami oleh Sud membuat Knuckle tidak bisa diam saja meskipun itu adalah bagian dari tugasnya, memantau boneka kebangkrutan untuk tetap berada dalam kondisi tak terlihat. Namun bagi Knuckle yang memiliki hati lembut, tidak bisa membiarkan temannya terbantai begitu saja. Karena napas Meleoron yang sudah hampir mencapai batas, Knuckle pun harus membawanya menjauh dari Yuppie agar keberadaannya tidak terdeteksi. Ketika Meleoron menghela napas, secara otomatis kemampuan Perfect Plan-nya nonaktif. Dan itu membuat boneka kebangkrutan milik Knuckle terlihat jelas oleh Yuppie. Hal tersebut membuat Yuppie semakin dibuat kebingungan dengan asal dari boneka tersebut. Namun ia tidak ingin ambil pusing. Yuppie kemudian menambah intensitas serangannya kepada Sud. Di samping itu, kemampuan Sud sudah mencapai batasannya. Ia sebentar lagi akan terjatuh. Namun sebelum Yuppie membunuh Sud, Knuckle mengalihkan perhatiannya. Ia mengolok-olok Yuppie agar menyerangnya. Dengan begitu, Sud bisa beristirahat sejenak. Knuckle kemudian mengalihkan perhatian Yuppie untuk melawannya. Dengan kemunculan Knuckle yang terlepas dari kemampuan Meleoron, Yuppie akhirnya menyadari bahwa boneka tersebut adalah milik Knuckle. Ia dengan emosi kemudian menyerang boneka tersebut. Namun boneka kebangkrutan milik Knuckle sama sekali tidak bisa dihancurkan. Meskipun tindakan Knuckle berada di luar rencana, namun ia tidak peduli karena lebih mementingkan sahabatnya, yaitu Sud. Sud sudah tidak mampu bertarung lagi bahkan hingga terkapar. Meleoron yang juga ada di sana tidak bisa membantu Sud karena ia harus mementingkan tugas utamanya. Sebenarnya ia sangat tidak tega melihat Sud yang sedang dalam keadaan sekarat. Namun daripada membantunya, lebih baik ia fokus menjalankan tugas untuk kepentingan bersama. Meleoron kemudian pergi meninggalkan Sud untuk menemui Gon dan Killua. Sementara itu Gon dan Killua bertemu dengan Geno. Ji-chan. Yo. Kawatta na. Washi no shigoto wa kore de owari ja. Geno mengatakan bahwa tugasnya di sana sudah selesai. Ia tidak mengurus apapun di luar misi. Untuk penampakan yang ada di dalam ruangan itu, Geno menyerahkannya kepada mereka berdua. Geno menyadari bahwa Killua sudah berubah. Setelah itu ia pun pergi dari sana. Gon dan Killua kemudian berjalan masuk ke dalam ruangan tempat Pito berada. Setelah melihat wajah Pito, amarah Gon semakin memuncak. Gon kemudian mengatakan tujuannya dengan aura yang dipenuhi amarah.
俺を覚えているか。お前に会いに来た。俺はコンフリックス。 Namun Pito sama sekali tidak bisa mendengar ucapan Gon karena seluruh fokusnya digunakan untuk mengobati Komugi. Titipan dari raja untuk menyembuhkan gadis tersebut menjadi tanggung jawab yang sangat besar bagi Pito. Saat ini, Pito seperti tidak mengenakan pelindung sehelai pun. Pito yang sedang memfokuskan seluruh kemampuannya untuk Dr. Blight hanya terlihat seperti makhluk biasa yang lemah. Namun Pito tidak bisa mengabaikan Komugi begitu saja. Killua sebenarnya sudah menyadari apa yang sedang dilakukan oleh Pito, yaitu menyembuhkan manusia dengan kemampuannya. Namun yang dilihat oleh Gon berbeda. Dalam penglihatannya, Pito sedang membedah gadis tersebut merusak tubuhnya seperti yang dilakukan kepada Kite. Maka dari itu, Gon sangat dibuat marah. Hingga akhirnya, Pito pun memberikan telapak tangannya menunjukkan bahwa ia sedang tidak berdaya. Pito meminta kepada Gon untuk menunggunya. Mendengar hal itu, Gon semakin dibuat marah. Gon kemudian bertanya maksud dari perkataan Pito yang harus menyelamatkan gadis tersebut. Di tengah ketegangan itu, Pito kemudian menjawab sejujur-jujurnya bahwa gadis tersebut adalah orang yang paling berharga bagi raja. Maka dari itu ia tidak bisa mengabaikannya. Killua sendiri tidak berdaya melihat amarah Gon yang semakin memuncak setiap kali mendengar ucapan dari Pito. Yang diucapkan olehnya sangat berbanding terbalik dengan apa yang telah dilakukannya kepada Kite. Karenanya Gon tidak bisa mempercayai makhluk yang ada di hadapannya tersebut. Gon! ちょっと待て。お前らの言う通りになんかこんな奴の言うこと。 Hingga akhirnya Pito pun mematahkan lengannya di hadapan mereka untuk membuktikan bahwa ia berkata jujur dan sangat tidak berdaya. Bahkan jika hal itu tidak cukup bagi Gon, Pito rela mematahkan lengan dan kedua kakinya. Namun Gon masih tidak percaya dengan ucapannya. 両の足も望むならば右腕も。あんなひどいことしたくせに。 Ia kemudian mengeluarkan jajankannya untuk mengakhiri Pito di sana. Pada saat itulah Killua kemudian menghentikan Gon. Ia mengatakan kepada Gon untuk menunggu Pito agar bisa menyelamatkan Kite. Karena jika Pito mati, maka Kite tidak akan bisa diselamatkan. Mendengar hal itu, Gon akhirnya memberikan toleransi kepada Pito. Gon akan menunggu selama 1 jam di sana sembari menyaksikan Pito yang sedang menyembuhkan Komugi. Hingga tak lama kemudian, Meleoron tiba di sana tepatnya menghampiri Killua. Jeritan amarah Gon sebelumnya mengantarkannya hingga tiba di sana. Setelah menjauh dari Gon, Meleoron kemudian memberitahu Killua mengenai situasi yang dialami oleh Knuckle dan juga Sud. Meleoron membutuhkan bantuan dari Killua untuk menghadapi Yuppie. Sedikit berpindah kepada Geno yang sedang dibujuk untuk bertarung dengan Chitu. Meskipun Geno sudah mengabaikannya, namun kucing tersebut sangat keras kepala. 今日は疲れた。ピンポーンで初めて無関係の人間を殺めちまったかもしれん。 Geno mengatakan bahwa ia mungkin terpaksa harus membuat sejarah baru dengan membunuh di luar misi atau pekerjaannya. Geno kemudian memperingati Chitu untuk bersiap. Namun karena kebodohan, 後ろを気ぃつけた方がええ。ピンポーン Chitu akhirnya terbantai seketika oleh Silpa. Kedatangan Silpa ke sana untuk menjemput Geno dengan naga peliharaan Joldik. Silpa menanyakan kabar Killua kepada Geno. Geno mengatakan bahwa Killua sudah bertumbuh dengan baik. Ia juga sudah mengetahui bahwa jarum milik Illumi sudah tidak tertancap lagi di kepalanya. Sementara itu, Knuckle terus-menerus berlari untuk memancing Yuppie. Hingga akhirnya si pengawal raja itu pun merasa bosan jika harus terus-terusan main kejar-kejaran. Ia pun memilih untuk mengabaikan Knuckle lalu pergi mencari raja.
Nakal baru ingat bahwa Sud sedang tidak berdaya. Ia pun kemudian pergi juga menghampiri Sud untuk membawanya. Namun Yuppie yang tak kunjung menemukan raja dibuat kesal dengan boneka kebangkrutan dan juga Hotel Rafflesia yang tidak pernah hilang darinya. Semua masalah itu menumpuk di kepalanya, membuatnya merasa sangat marah. Dan kemarahannya itu membangkitkan kekuatannya. Seketika tubuh Yuppie membesar dan auranya meningkat secara drastis. Nakal yang menyaksikan hal itu segera membawa Sud pergi menjauh. Ia menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Dan benar saja, Yuppie kemudian meledakkan tubuhnya membuat area sekitar hancur. 自身の能力の本質が破壊には大きな快感が伴い Beruntung Knuckle dan Sud tidak terkena dampak dari serangan tersebut. Ketika Yuppie meledak, boneka kebangkrutan tidak menghitung tagihan aura Nen yang harus dibayar oleh Yuppie. Karena beberapa saat sebelum Yuppie meledak, seharusnya Knuckle menyerang Yuppie sebagai syarat untuk mengaktifkan boneka kebangkrutan. 奴が飛ぶのを何ターンか縮めてくれる。 Maka dari itu, Knuckle akan mencoba kembali menyerang Yuppie dengan memanfaatkan amarahnya supaya Yuppie mengulangi ledakannya. ナックルが瞬時に描いた作戦は Dan setelah Yuppie meledak, pikirannya menjadi tenang. Secara perlahan, ia menyadari hal-hal yang harus dikendalikan olehnya, terutama emosinya. Dengan begitu, Yuppie sudah belajar cara untuk mengendalikan emosinya. Kapan ia harus marah dan kapan ia harus tenang. Dan kapan ia harus menggunakan kemampuannya untuk melindungi raja. Yuppie yang sudah bisa mengendalikan amarahnya, kemudian berencana memancing Knuckle agar menyerangnya. Ia memancing dengan cara memperlihatkan amarahnya, seolah ia putus asa dan kehilangan akal. Namun sebelum itu, kita berpindah sedikit kepada Morel yang masih menunggu Pope. Tanpa diketahui oleh Morel, Pope mengubah dirinya menjadi ratusan triliun mikroorganisme untuk bisa keluar menembus Smoky Jail miliknya. Dengan ukuran yang super kecil tersebut, pecahan Pope bisa melewati celah-celah dari partikel asap milik Morel. Dan hal itu tidak bisa dilihat oleh Morel dengan matanya. Secara perlahan namun pasti, Pope berusaha melarikan diri dari Smoky Jail. Morel dibuat bingung antara harus menyerangnya atau menunggu kepompong tersebut menetas. Dengan hanya menunggu, itu sebenarnya sudah cukup bagi Morel untuk menyelesaikan tugasnya, karena tujuannya hanya memisahkan Pope dari raja. Kembali kepada Knuckle yang masih berpikir keras cara ia menyerang Yuppie dengan satu kali pukulan tanpa harus mati. Dua hal yang harus dilakukan untuk menjalankan strategi Knuckle. Yang pertama, ia harus memancing amarah Yuppie untuk meledak. Yang kedua, ia harus memukul Yuppie sebelum melakukan ledakan. Namun, kemungkinan ia bisa selamat setelah menjalankan rencana tersebut sangatlah kecil. Pada akhirnya, Knuckle kemudian menghampiri Yuppie. Setelah saling beradu bacot, Yuppie kemudian menunjukkan amarahnya. Padahal itu hanya amarah palsu untuk memancing Knuckle agar menyerangnya. Dirasa waktunya tepat, Yuppie kemudian mengubah bentuk tubuhnya dan bersiap untuk meledak. Pada saat itulah, Knuckle kemudian mendekati Yuppie untuk melancarkan satu pukulan. Namun ternyata... 包丁途中で止めたやられた Itu hanyalah tipuan Yuppie yang sudah bisa mengendalikan ledakan amarahnya. Knuckle seketika terdiam dan sudah pasrah untuk menerima serangan mematikan dari Yuppie. Ia mengira bahwa usahanya mungkin cukup sampai di situ. Ia merasakan detik-detik terakhir kematiannya. Namun sebelum itu terjadi, sambaran petir seketika menyerang Yuppie membuatnya terkena efek paralyze. Di saat itulah, Knuckle tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia langsung memberikan banyak pukulan kepada Yuppie. Setelah itu, ia pun cabut karena masih pengen hidup. Yatta! Yatta! Muri! Mou muri! Yappe! Oni tsurete ikane to! Dan ternyata, orang yang sudah memberikan serangan petir sebelumnya adalah Killua. Aura yang menyelimuti tubuh Killua seketika berubah menjadi listrik. Aura itu juga mengubah penampilannya. Dengan kecepatan yang tidak manusiawi, Killua memberikan serangan kejutan kepada Yuppie. Killua menyebut kemampuannya itu langkah dewa. Perbedaan kecepatan yang begitu luar biasa membuat Yuppie tidak berdaya oleh serangan Killua.
Bahkan, ia tidak memiliki waktu untuk bersuara ataupun mengubah bentuk tubuhnya. Langkah dewa milik Killua berhubungan dengan muatan listrik yang dialirkan pada tubuhnya sendiri. Kemampuan itu memungkinkan tubuhnya untuk bergerak jauh melampaui batas. Dan ia membagi teknik tersebut menjadi dua tipe. Yang pertama adalah kecepatan cahaya yang memungkinkannya untuk mengendalikan posisi tubuhnya. Dan yang kedua adalah pusaran angin. Hal itu memungkinkan refleks tubuhnya untuk menanggapi pergerakan lawan secara otomatis. Gerakan Killua tidak berasal dari perintah otaknya, melainkan perintah dari refleksitasnya. Yuppie yang terus-menerus menerima serangan dari Killua dibuat keheranan. Bagaimana bisa musuhnya menjadi sekuat itu? Padahal dari semenjak ia bertarung, ia sudah memperkirakan bahwa kekuatan semua musuhnya tidak lebih dari 10% kekuatannya. Namun kali ini ia mulai mengerti bahwa kekuatan yang berasal dari aura Nen sangatlah mengagumkan. Dengan memahami hal itu, Yuppie kemudian bersiap memberikan serangan balik. Namun sial, Killua kehabisan bahan bakar. Langkah dewanya seketika berhenti dan ia tidak memiliki pilihan selain kabur. Yuppie yang kemudian mengejar Killua seketika kehilangan jejak. Ia menyadari bahwa musuhnya ada yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan rekannya. Sementara itu Morel masih menunggu Pope. Ia mulai merasa bahwa penantiannya sangat meragukan. Ia tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Pope dengan kepompong tersebut. Jika ia tidak menyerangnya, mau sampai kapan ia harus menunggu? Namun jika ia menyerangnya, itu mungkin saja jebakan. Morel dibuat bimbang antara harus menyerangnya atau menunggunya. Dan sambil menunggu si Morel membuat keputusannya, kita akhiri dulu video part 8 sampai di sini ya bro. Next kita lanjut lagi ke part 9. Tapi kalau bisa ini mah ya, di-subscribe dulu lah. Jangan lupa di-like juga, karena makin banyak like, makin cepat Mimin upload video. Dan ya gitu aja dah. Nantikan terus videonya hanya di story ya. Bagi kalian yang masih bertanya episode, mending gak usah nanya lah ya. Udah jelas-jelas Mimin tuliskan di deskripsi. Oke, makasih udah nonton. Semoga kalian sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. And see you.